Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pak Arif selaku tutor dan teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Perkenalkan saya Basilius Ranubun dari program studi Ilmu Administrasi Pemerintah dalam tugas 3 sesi 7 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Saya ingin mempresentasikan dalam video ini pelayanan publik digitalisasi yang belum optimal, solusi inovatif dan strategi implementasinya berdasarkan teori pelayanan publik secara kreatif, sistematis, dan berbasis teori solusi yang ditawarkan, dasar teori yang mendukung, serta dampak positif dari solusi tersebut. Untuk menghadirkan solusi inovatif dalam pelayanan publik yang kreatif, sistematis, dan berbasis teori, kita harus menjembatani celah antara regulasi ideal seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan realitas di lapangan. Berikut adalah 3 model solusi inovatif dasar teori administrasi publik dan yang mendukungnya, serta strategi implementasi dan dampak positifnya. Pertama, predictive public service atau pelayanan publik proaktif berbasis AI. Konsep mengubah paradigma pelayanan dari reaktif atau menunggu masyarakat datang atau mengeluh menjadi prediktif atau pemerintah mendatangi masyarakat sebelum kebutuhan itu diminta. Dasar teori New Public Service (NPS) Den Haag. Teori ini menekankan bahwa pemerintah harus melayani warga negara atau service citizen, bukan pelanggan. Pelayanan proaktif menunjukkan penghargaan tertinggi pada waktu dan hak warga negara. Teori efisiensi birokrasi Max Weber diinterpretasikan ulang secara modern, di mana otomatisasi menghilangkan rantai birokrasi yang gemuk, tepat untuk mencapai efisiensi maksimum. Strategi implementasi utama integrasi data nasional atau single identity. Tahap 1, menghubungkan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan ke dalam satu basis data yang terintegrasi atau berbasis data mikro. Penerapan algoritma prediktif. Tahap 2, sistem secara otomatis mendeteksi kebutuhan warga. Contoh, ketika seorang anak menginjak usia 17 tahun, sistem langsung memproses KTP elektronik dan mengirimkannya ke alamat rumah tanpa perlu warga mengajukan permohonan. 3, dokumentasi dan evaluasi. Keamanan. Tahap 3, manajemen menjamin keamanan data pribadi dengan enkripsi tingkat tinggi dan membangun feedback loop digital untuk menilai kepuasan warga. Dampak positif bagi masyarakat, memangkas waktu tunggu hingga 100% untuk layanan tertentu dan menghilangkan biaya transportasi serta pungutan liar. Bagi pemerintah, mengurangi beban kerja administratif di kantor fisik sehingga aparatur sipil negara ASN bisa dialokasikan untuk tugas-tugas strategi dan humanis lainnya. Kedua, crowd production from mekanisme kolaborasi warga pemerintah. Konsep menyediakan platform digital dan ruang fisik seperti kreatif hubungan desa atau kecamatan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen layanan, tetapi ikut merancang, kodesain, dan mengedukasi koeksekutif kebijakan lokal. Dasar teori kooperatif produktif Elior Ostrom. Pelayanan publik akan jauh lebih efektif jika diproduksi bersama oleh penyedia layanan atau pemerintah dan pengguna layanan atau masyarakat. Good governance atau Agus Duganto menekankan pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan transparansi publik dalam setiap lini pengelolaan negara demi mewujudkan tata kelola yang bersih. Strategi implementasi langkah aktivitas utama output, menyediakan wadah pembangunan aplikasi atau platform open source khusus berbasis keterbukaan informasi, platform usulan dan transparansi anggaran real time, insentif sistem memberikan poin atau penghargaan solusi bagi warga yang aktif membantu pelayanan publik, misalkan melaporkan jalan rusak dengan presisi
Geotging, validasi dan lapangan yang cepat terverifikasi. Musrebang Digital mengintegrasikan hasil kolaborasi langsung ke dalam sistem pelanggaran daerah. Penganggaran daerah kebijakan yang 100% tepat sasaran. Sesuai kebutuhan real, dampak positif meningkatkan kepercayaan publik atau public trust secara signifikan karena masyarakat melihat langsung bagaimana suara mereka mempengaruhi kebijakan. Mewujudkan transparansi radikal yang meminimalkan potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal seperti pemerintah desa. Yang ketiga, bureaucracy check dan trust for culture, rekonstruksi kelembagaan. Konsep membongkar struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis lalu menggantinya dengan tim kerja atau cross-functional dan lintas urusan yang dibentuk berdasarkan masalah spesifik yang sedang dihadapi masyarakat. Dasar teori kontingen sistem organisasi adaptif. Tidak ada satu cara terbaik untuk mengatur organisasi. Struktur harus adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal atau termasuk era digital. Dinamik governance, kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan struktur organisasinya melalui pembelajaran yang tepat atau thinking ahead, thinking again, thinking across. Strategi implementasi mendekatkan 3 pilar adaptif. Yang pertama, menghapuskan sekat eselon messenger pejabat struktural menjadi fungsional, bekerja berbasis keahlian. Yang kedua, sistem kerja berbasis proyek atau scrum. Ketika ada masalah krusial, misalnya sengketa lahan atau penurunan stunting, dibentuk stunting task force bergabungan dinas terkait yang bekerja dalam spirit 2-4 minggu. Ketiga indikator kinerja utama mako evaluasi kerja tidak lagi dinilai dari kedatangan atau serangan anggaran, melainkan dari penyelesaian masalah masyarakat. Dampak positif birokrasi menjadi sangat lincah atau agile dalam merespon krisis atau perubahan regulasi yang cepat, menghilangkan ego sektoral antar instansi atau dinas yang selama ini sering menjadi penghambat lambatnya pelayanan publik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat kita sekalian dan tetap semangat. Terima kasih.